perasaan saya menyatakan waktu itu suara itu berasal dari kanan dan kiri sudut gedung itu. Tapi saya toleh ke sana, saya toleh ke sini, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya lift terbuka. Waktu mau masuk lift itu, saya merasa kok lift ini kayak penuh. Sebelum masuk ke lift itu, saya merasa bahwa lift itu penuh. Tapi dalam pandangan mata saya, di dalam itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada satupun manusia, nggak ada satupun orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi saya lama-lama tuh mendengar Fatihah Lela, bentak saya kayak gitu. Jadi saya cepat-cepat masuk. Terus ada apa itu? Lift saya tutup ya, nutup. Terus banyak sekali suara-suara yang bilang, pokoknya kayak nggak suka sama saya gitu loh. Ada yang bilang katanya saya baunya terlalu wanginya menyengat. Terus ada yang bilang, lagian ngapain kok masuk ke lift ini? Ya, aku kan bingung, aku noleh ke kanan, noleh ke kiri, lihat di depan saya nggak ada siapa-siapa. Terus apa itu? Tiba-tiba itu lift buka ya. Setiap dari lantai 21 turun ke bawah itu, setiap tingkat itu pintu lift itu selalu buka, tapi nggak ada yang masuk. Hingga sampailah saya lupa nomor di lantai keberapa, saya lupa ya. Itu pintu lift terbuka dan awalnya itu saya lihat nggak ada siapa-siapa. Terus saya kan menunduk gini, mau pencet close pintu liftnya. Dilalah waktu saya lihat ke depan, ada sepasang suami istri dan anak laki-laki umur 5 tahunan. Nah, terus akhirnya saya pencet buka lagi. Dan saya lama-lama itu seperti melihat ada bayangan di samping kanan saya, di pojok depan saya, di kiri saya juga gitu. Bayangan hitam-hitam, tapi sekilas itu menghilang. Mereka itu bilang, bau bangcola chung yuyap kolek, lesam tinggal mentang tayi kolicek, bilang gitu. Maksudnya sudah penuh kok juga masih mau masuk. Kenapa nggak nunggu lift yang sebelahnya lagi, berikutnya lagi? Kayak mereka itu kayak orang berdebat. Terus saya kan ya bingung ya. Selain bingung, pandangan saya masih fokus ke suami istri itu. Saya tersenyum. Terus suami istri itu bilang, kalian jangan rame lah, ini orang baik-baik. Kenapa sih kalian kayak gitu? Wong dia juga nggak melihat kalian, bilangnya gitu. Terus yang satunya, terus kayak ada yang bilang, orang ini bau wangi sekali, aku nggak kuat, baunya menyengat. Jujur ya, waktu pasangan suami istri itu masuk, saya itu saat pasangan suami istri dan seorang anak itu masuk, bauan indera penciuman saya itu terbuka. Saya mencium bau mereka itu bau wangi seperti bunga melati, tapi tidak sewangi bau melatinya orang muslim. Nah, dan di kanan saya mencium bau busuk yang teramat busuk seperti bangkai. Tapi saya noleh ke sini, saya nggak melihat apa-apa, nggak ada apa-apa. Terus di kanan saya juga gitu, baunya nggak enak kayak bangkai tikus ya, tapi kurang busuk lagi. Pokoknya waktu itu yang saya rasakan itu banyak sekali bau-bauan dan berbeda-beda, baunya itu berbeda-beda. Wes aku wes kayak orang gimana ya, ini gimana. Saya pun nggak fokus lagi ke itu suami istri itu ya, dan dengan seorang anak laki-laki itu saya wes nggak fokus karena saya dibingungkan dengan banyak hal. Lah, tahu-tahu kok suami istri itu sudah nggak ada gitu loh, nggak ngerti keluarnya kemana, pokoknya saya itu waktu itu nggak fokus. Terus sesampainya saya di lantai bawah ya, security tanya ke aku, Cece, ini sin hayapi na cumit ya, ini cumi sia, manusia. Dia bilang gitu ke aku. Maksudnya gini, Cece, kamu tadi di dalam lift kenapa?
Nah, kamu nggak apa-apa kan, bilang gitu. Terus saya ditawari mau nggak minum air putih. Terus saya bilang enggak, muisi atau cila ya ngusan fatifan oke yang baik mau tuh ya Jo. Saya bilang maaf ya, terima kasih, saya mau lekas-lekas pulang ke rumah, saya masih banyak pekerjaan. Saya ditanyakan nggak mau jawab. Oke, Cece Siusanti, dia bilang gitu. Saya disuruh untuk berhati-hati. Nah, kejadian ini nggak saya masukkan ke dalam hati saya ya. Saya pikir mungkin hanya apa gitulah ya. Nah, anehnya besoknya lagi itu saya disuruh lagi. Dilalah disuruh lagi antar ngomongan saya les privat juga ke tempat yang sama. Nah, seperti biasanya ini agak telat. Saya agak telat. Biasanya yang kemarin itu jam 12 sudah nyampe situ, nyampe bawah, naik sampai atas enggak jam 12, sampai atas jam 12:10-an menit. Dan terus yang kedua itu saya agak terlambat, yang akhirnya menyebabkan saya itu pulangnya juga agak sedikit terlambat ya. Nah, ternyata saya itu seharusnya nggak boleh turun dulu sebelum jam 12.35. Ya seperti biasa saya naik ke atas, tapi saya sudah nggak melihat bayangan hitam di pojokan lift itu. Saya nggak lihat, sudah nggak lihat. Saya naik ke atas sama momongan saya, terus saya di situ karena telat ya, nggak sampai duduk, saya mau cepat-cepat cabut ya. Dilalah nunggu liftnya lama sekali. Yang kedua itu nunggu liftnya lama sekali. Aku nggak tahu kenapa, kok aneh. Padahal lift itu berjejer ada 3 lift. Ada 3 lift. Masa semuanya itu nggak ada yang buka? Padahal sudah saya pencet. Ngelewatin lantai 21 terus. Masa dari 22 langsung ke 20? Nggak, pintu dasar tuh nggak buka. Aneh, sampai pencet berkali-kali sampai akhirnya waktu itu sampai saya nunggunya sampai jam 12.30. Jam 12.30 akhirnya liftnya buka, saya turun. Dilala waktu di lantai 19 itu lift buka, ada seorang ibu-ibu parubaya, rambutnya ngikal gede-gede ya, segini. Dia tersenyum, saya juga tersenyum. Saya bilang gini, tapi saya nggak bicara, saya cuma tersenyum sambil nundukin kepala gini. Si ibu-ibu itu juga tersenyum. Lah, waktu turun dari lift 19 ke lift 18 ke lift 16, 17 itu saya nggak memperhatikan. Saya cuma mendengar ibu-ibu itu seperti bilang, sudah jam segini, anak cucuku kok gak ada yang membakar dupa. Saya ini sudah lapar, punya anak banyak, tapi kok nggak ada satupun yang perhatian ke dia. Terus saya lihat ke ibu-ibu itu karena dia bicara kayak gitu, tersenyum lagi. Saya ya tersenyum. Lah, pas di lantai 17 kalau nggak salah, lift itu buka, dan anehnya kok ibu-ibu nggak langsung keluar, dan lift itu nggak langsung nutup. Biasanya kan cepat sekali nutupnya. Nah, saya dengar ibu itu bilang bahwa dia itu bilang bahwa salah satu anaknya itu ternyata ada yang selalu bakar dupa untuknya, tapi hari ini telat bakar dupa untuk dia. Dan sekilas itu saya melihat seperti dia itu menjulurkan lidahnya itu panjang sekali, panjang dan bercabang, kayak lidah ular dan bercabang gitu. Terus saya lihat gini, dia biasa lagi, dan terus saya seperti melihat asap dupa itu kayak di film-film kartun gitu, gini bergelombang, kayak ibu itu menghirup masuk ke hidungnya ibu itu. Terus lagi belum hilang rasa terkejut saya ya. Saya lihat ibu itu pergi keluar, tersenyum ke saya
Saya mandang dia juga tersenyum. Pas saya lihat ke bawah, separuh badan nggak ada kakinya. Aduh, saya langsung ketakutan. Saya cepet pencet itu close door. Terus sampai di bawah, saya langsung duduk di kursinya security, dan security-nya bilang ke saya, "Le cumia Cece, le dosin topi go gingkai." Dia tanya ke saya, "Kamu tadi kenapa, Cece? Tadi kamu dengan siapa bicara di dalam lift itu?" Karena saya masih selain lemes ya, saya itu masih dredeg ya, terus terang dredeg. Terus kemarin dikasih minum. Setelah saya dikasih minum, barulah di situ saya pelan-pelan terus saya cerita bahwa saya melihat ada seorang ibu-ibu satu lift dengan saya, tapi nggak ada kakinya. Saya bilang gitu, dan saya melihat dia itu sekilas lidahnya menjulur panjang karena dia itu menghirup dupa itu, bau wewangian dupa itu yang dibakar oleh salah satu anaknya. Nah, kejadian ini setelah kejadian ini ya, saya finish kontrak dan saya pindah, saya pulang ke Indonesia. Setelah di Indonesia 6 bulan berjalan ke 7 bulan, saya sudah sampai lagi di Hong Kong dan bekerja di majikan kedua, yaitu di Happy Valley. Di Happy Valley ini juga saya banyak mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Di situ saya bekerja dengan tiga pembantu Indonesia, 4 saya, dan 1 pembantu Hong Kong, yaitu seorang suster yang jaga kakek saya di waktu malam hari. Nah, teman-temanku semua, jangan lewatkan ya. Tetap follow YouTube saya, channel YouTube saya. Saya akan terus bercerita tentang pengalaman pribadi saya melihat makhluk astral yang tidak kasat mata ini, yang tanpa saya sengaja, dan juga yang tanpa saya mau. Karena semua cerita yang saya bagikan ke teman-teman semua ini adalah benar-benar kisah yang saya alami. Dan insya Allah nanti setelah semua kisah yang saya alami sudah saya ceritakan, saya akan bercerita tentang pengalaman mistis saya waktu saya di kampung halaman ya. Dan insya Allah juga sebagian saya akan menyelipkan cerita-cerita dari teman-teman saya ya, seperti teman saya yang juga sama-sama TKW di Hong Kong ya, yang sampai teganya menumbalkan kekasihnya karena ditinggal menikah sebelum dia pulang, terus ditumbalkan dijadikan pesugihan. Akhirnya teman saya itu di sini setiap malamnya dikejar-kejar, didatangi terus maksudnya ya, sama arwah si mantannya itu. Nah, tapi ini nanti kalau sudah waktunya tepat, barulah saya akan berbagi cerita soal ini, karena masih banyak sekali cerita-cerita yang kayaknya mau cepat-cepat saya up di sini ya. Sesungguhnya itu dari dulu saya ingin bercerita, tapi karena saya ya tidak begitu ngerti masalah ini per-YouTubean, saya mau cerita ke siapa, waktu saya pun cuma sedikit, saya selalu kerjanya itu selalu pekerjaan yang mengharuskan saya selalu kerja terus, dan nggak bisa ada banyak waktu untuk main handphone. Dan juga ya karena kendala bahasa saya dalam penyampaian juga nggak begitu, dan kurangnya pergaulan lah, memang benar itu ya, saya kurang pergaulan. Akhirnya ya membuat saya memundanya sendiri, dan alhamdulillah saat ini ya saya sudah berani untuk bercerita ke teman-teman semua, walaupun mungkin banyak ya amburadul lah, kata-katanya nggak bisa manis, nggak bisa seindah yang sudah profesional. Tapi ya saya harap untuk teman-teman semua tetap terhibur, karena ini nggak ada rekayasa, nggak ada bubuk pemanisnya. Semoga teman-teman semua terhibur, tetap semangat kerja demi perekonomian yang lebih indah nanti di Indonesia. Dan saya doakan semoga anak cucu kita nggak ada yang sama seperti kita bekerja di perantauan jadi pembantu gini ya. Tetap semangat, kayau. Jangan lupa ya teman-teman, solawat.
urusan diterima tidaknya itu adalah urusan Anda dengan gak usah dengerin apa kata orang yang haram, yang ini, yang gak boleh, yang gitu. Oke, intinya demi untuk menguatkan iman kita ya, karena bekerja di perantauan ikut orang itu gimana rasanya ya, tetaplah kita menjaga iman, solawat, kalau bisa sholat ya teman-teman ya. Di sini bukan saya menggurui, bermaksud menggurui, tapi saya ingin memotivasi teman-teman untuk tetap semangat ya, jangan sampai kita itu goyah iman ya. Kerja juga kerja, tapi jangan lupa sholawate, jangan lupa sholate. Kayau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and follow my YouTube channel Nayumi Sindabi, and see you in next episode.